siang, kami dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda kali ini, tentunya bersama saya Usatun Hasanah dan saya Johar Manika. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Parepare memberdayakan warga binaan dengan memproduksi beragam mebel melalui pembinaan kemandirian. Dari karya para warga binaan ini telah mampu masuk dalam pasaran dan tentunya mendapatkan respon yang positif dari para pembeli. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Parepare memberdayakan warga binaan dengan memproduksi beragam mebel melalui pembinaan kemandirian. Puluhan bahkan ratusan karya narapidana tersebut merupakan kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus sehingga benar-benar produktif seperti saat ini. Adapun beberapa produk mebel yang dihasilkan dari praktek kerja warga binaan setempat seperti kursi, meja, lemari, tempat tidur, bahkan lemari jam yang khas dengan seni ukirannya. Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Abdul Rahman mengatakan, pelatihan kerja ini merupakan langkah yang sangat strategis sebagai salah satu bentuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dan mengubah stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan. Tujuan pembinaan kemandirian ini sendiri agar warga binaan mendapat keterampilan, dapat berkreasi, serta membuka cakrawala berpikir dan berkarya, sehingga setelah bebas dapat mandiri dan membuka lapangan kerja. Saat ini hasil dari karya warga binaan ini sendiri telah mampu masuk dalam pasaran. Tentunya telah mendapatkan respon yang positif dari para pembelinya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pesanan dari pembeli yang merasa sangat puas dengan hasil kerja para warga binaan di Lapas Kelas 2A Parepare. Ini program apa sih sebenarnya yang dicanangkan oleh Lapas Parepare sendiri, Pak, untuk warga binaan? Untuk saat ini program yang kami unggulkan yaitu finishing mebel Jepara, karena melihat antusias masyarakat yang begitu besar dan terasa juga untuk warga binaan pada saat ini mereka sudah tidak perlu repot-repot minta kiriman dari keluarga mereka, bahkan saat ini mereka bisa mengeluarkan menyisihkan upah-upah mereka untuk dikirimkan ke keluarga mereka yang ada di luar. Perkembangannya saat ini, Pak, sampai ke pasaran ini sudah bagaimana, Pak, ini? Alhamdulillah untuk saat ini sudah dikenal Sulawesi Selatan, sudah sampai di daerah-daerah Sulawesi Selatan ujung, Palopo, Makassar dan sebagainya. Bahkan kami mengirim ke daerah Kalimantan. Cuma kami terkendala sama ekspedisi. Ini awalnya ini kenapa sih memilih program Jepara ini, Pak? Awalnya itu karena memang ada warga binaan yang sudah profesional, akhirnya menularkan ke beberapa warga binaan tanpa ada pelatihan khusus. Jadi mereka otodidak. Oke, siap-siap, Pak. Oke, namanya, Pak, nama lengkap? Nama saya Abdul Rahman. Selaku Kasubsi Pengelolaan, Ya, nama. Nama saya Abdul Rahman. Saya saat ini menjabat sebagai Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja. Oke, siap. Dengan respon dari masyarakat tersebut, kini para warga binaan tidak lagi merepotkan keluarga mereka. Bahkan di antaranya, kini mampu menyisihkan hasil kerja mereka untuk keluarga. Ya, alhamdulillah selama ikut kegiatan seperti ini banyak hal-hal yang saya dapatkan, terutama itu pengalaman-pengalaman yang belum pernah saya dapatkan di luar sana, seperti tentang bagaimana caranya memfinishing mebel. Terus untuk dampak yang saya rasakan juga selama saya bekerja di sini itu banyak sekali. Yang pertama juga itu kita sudah tidak memberatkan keluarga kita lagi di luar sana, dan kita juga sudah bisa memperoleh penghasilan dari usaha seperti ini. Jadi banyak sekali manfaatnya. Terus juga harapannya saya sih ke depannya bisa seterusnya seperti ini sampai di luar sana juga bisa mengembangkan yang seperti ini lagi. Gitu. Diharapkan setelah selesai menjalani pidana, para warga binaan ini nantinya mampu secara mandiri membuka usaha dengan bermodalkan keahlian yang telah mereka dapatkan selama menjalani hukuman di dalam lapas, sehingga tercipta budaya serta etos kerja yang tinggi di kalangan masyarakat. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melantik Ardiansa Arifuddin SSTP sebagai Camat Ujung menggantikan Ulfalanto SSTP di ruang pola kantor Wali Kota Parepare beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Kota Parepare melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator yang digelar di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Rabu 30 Desember 2020. Dalam pelantikan tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melantik dan mengambil sumpah Ardiansyah Arifuddin SSTP yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup menjadi Camat Ujung menggantikan Andi Ulfalanto SSTP yang kini menjabat Analisis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Parepare. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi Dharma Bakti. Usai melantik Camat Ujung, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam arahannya berpesan kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab dan berintegritas. Di akhir arahannya, Wali Kota 2 periode ini mengharapkan para camat maupun lurah untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan di wilayah kerjanya, termasuk tidak memberi izin acara hajatan-hajatan yang dilaksanakan di rumah. Akan terjadi, kalau itu terjadi, mohon maaf, pasti saya akan jatuhkan sanksi. Kondisi penegakan penyebaran virus corona di Kota Parepare ini cukup memprihatinkan. Yang kedua, Pak Camat, tolong jaga eksistensi Camat Ujung itu sebagai pusat kuliner. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lapas Kelas 2 Parepare mengungkapkan bahwa produksi mebel Jepara Lapas Kelas 2 Parepare mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sukses dengan produksi mebel Jepara, Lapas Kelas 2 Parepare langsung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lapas Kelas 2 Parepare. Ia mengungkapkan hal ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri buat Lapas Parepare karena saat ini Lapas Parepare menjadi pertama yang memproduksi mebel Jepara dengan buatan langsung dari para warga binaan. Ini semua tidak lepas dari dukungan Kepala Lapas Parepare sehingga Lapas Parepare diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Abdur Rahman menargetkan seluruh warga binaan nantinya mampu menjadikan skill dan pembinaan yang dijalani selama di lapas menjadi modal mereka untuk membuka usaha jika bebas nantinya. Oh ya, alhamdulillah juga di akhir November finishing mebel Jepara ini sudah sampai ke pusat, yaitu di kementerian, dengan dimuatnya di tabloid Zona Integritas Kemenkumham dengan judul Lapas Parepare pertama memproduksi mebel. Itu sebuah kebanggaan bagi kami. Itu karena dukungan penuh dari Bapak Kalapas kami, Bapak Indra Setiabudi Motuago. Terima kasih banyak, sangat mendukung kegiatan ini. Harapannya Pak ke depannya dengan program ini bagaimana? Ke depannya semoga semakin berkembang. Target saya dari 100% narapidana saya bisa merekrut minimal 75%. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, karena kemelut ekonomi dampak dari pandemi COVID-19, jumlah kasus KDRT di Kota Parepare meningkat pada tahun 2020. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pandemi COVID-19 menjadi mimpi buruk hampir bagi seluruh orang di dunia. Tak hanya kesehatan dan pembatasan aktivitas, sektor ekonomi juga mengalami dampak yang serius.
Seperti di Parepare, faktor ekonomi tersebut menjadi salah satu alasan penyebab terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sejak pandemi COVID-19. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare, Ananda Febriani mengatakan, kebanyakan penyebab dari kasus KDRT tersebut karena cemburu serta kondisi keuangan, ditambah kondisi pandemi COVID-19 membuat ekonomi menjadi tak stabil, sehingga menimbulkan kekerasan yang lebih besar lagi. Feby menjabarkan, sejak pandemi COVID-19 atau awal tahun 2020, kasus KDRT meningkat hingga 7 kasus. Di tahun ini, kasus KDRT berjumlah 65 kasus lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 58 kasus. Selama ini DP3A mendampingi para korban, bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan hukum kepada para korban kekerasan. Pihaknya juga menyediakan calling peran di 081 140 03322. Bagi masyarakat yang ingin mengadu apabila melihat atau merasakan kekerasan. Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, bisa menghubungi calling peran di nomor 0811 400 3322. Apabila melihat atau merasakan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ataupun perempuan dan anak. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Kementerian Agama Kota Parepare melakukan kunjungan safari dan silaturahmi madrasah di MTS DDI Ujung Lare Parepare. Pimpinan Pondok Pesantren DDI Lil Banat Ujung Lare pun sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam membangun silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Kemenak Kota Parepare melakukan kunjungan safari dan silaturahmi madrasah atau salama di MTS DDI Ujung Lare pada Rabu 30 Desember 2020. Hadir Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar, Kasubag TU Dotrandes Muhammad Amin Iskandar, Kasih Pendidikan Madrasah Dr. Muhammad Idris Usman, Kasih Pontren, dan pengawas madrasah. Rombongan Kemenak diterima langsung pimpinan Pondok Pesantren DDI Lil Banat Ujung Lare, Profesor Dr. Abdurrahim Arsyad, Kepala MTS DDI Ujung Lare Abdul Latif, beserta para guru. Kepala MTS DDI Ujung Lare Abdul Latif melalui kesempatan itu berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan Kemenak Parepare. Menurutnya, hal ini menjadi momen terbaik bagi kepala sekolah beserta guru untuk bersilaturahmi langsung dengan jajaran Kementerian Agama Kota Parepare. Oke, baik. Alhamdulillah kami sangat apresiasi dari Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Parepare karena adanya inovasi terbaru yakni program Salama. Salama itu safari dan silaturahim di madrasah ataupun di RA. Jadi mudah-mudahan di tahun 2021 insya Allah ada program kembali silaturahim untuk menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan antara Kementerian Agama dan pihak madrasah atau di pondok pesantren. Karena kita memang harus selalu bersinergi di antara Kementerian Agama, begitupun madrasah dan pondok pesantren di DDI Ujung Lare Kota Parepare ini. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren DDI Lil Banat Ujung Lare, Profesor Dr. Haji Abdurrahim Arsyad, juga sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Agama Kota Parepare dalam membangun silaturahmi dan ukhuwah Islami dengan warga madrasah melalui kunjungan langsung ke sekolah secara rutin. Andi, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH secara simbolis menyerahkan bantuan kepada keluarga prasejahtera berupa pengadaan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran 2020. Pemerintah kota melalui Dinas Sosial Kota Parepare kembali menyalurkan bantuan kepada keluarga prasejahtera tahun anggaran 2020 berupa pengadaan sarana dan prasarana. Bantuan ini diserahkan langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH secara simbolis kepada perwakilan warga prasejahtera di halaman rumah jabatan Wali Kota Parepare pada Rabu 30 Desember 2020. Salam hormat, salam bangga kepada warga saya penerima berbagai macam bantuan. Ada yang berupa bantuan usaha menjahit, perbengkelan, usaha makanan siap saji, pembuatan kue kering dan basah,
dan bantuan peralatan lainnya. Semuanya ini adalah upaya untuk membangkitkan, menggerakkan usaha-usaha home industry, usaha-usaha menengah kecil demi untuk kesejahteraan masyarakat kita. Hadir mendampingi wali kota pada kegiatan tersebut, yakni Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait. Selain bantuan dari Dinas Sosial, juga diserahkan bantuan dari Dinas Perdagangan Kota Parepare dan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kegiatan safari dan silaturahmi madrasah yang digagas Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada program tahun 2020 ditutup secara resmi oleh Kepala Kantor Kemenak Parepare. Meski program selama ini sudah ditutup, namun harapan kedepannya silaturahmi antar jajaran Kemenak masih tetap bisa terjalin. Kepala Kantor Kemenak Parepare menutup secara resmi kegiatan safari dan silaturahmi madrasah atau salama yang digagas Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada program tahun 2020. Penutupan dilaksanakan di Masjid Pondok Pesantren Lil Banat Ujung Lare pada Rabu 30 Desember 2020. Hadir pada penutupan tersebut, Kepala Kantor Kemenak Parepare Haji Abdul Ghaffar, Kasubag TU Dr. Andes Muhammad Amin Iskandar, Kasih Pendidikan Madrasah Dr. Muhammad Idris Usman, Kasih Pontren, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Lil Banat Ujung Lare, Profesor Dr. Haji Abdurrahim Arsyad, Pengawas dan Kepala MA, MTS dan RA Lingkup Kemenak Parepare. Kepala Kemenak Parepare Haji Abdul Ghaffar dalam sambutannya berharap meski program salama ini sudah ditutup, ikatan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antara jajaran Kemenak dan tenaga kependidikan di madrasah bisa terus terjalin dengan baik. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, selama kami di Kota Parepare ini, saya menjadikan silaturahmi itu adalah unsur yang utama dan paling utama. Ketika seorang pengawas Bapak Ibu sekalian, jangan menjadikan pengawasan itu merupakan pemeriksaan kepada madrasah atau guru-guru itu. Bagaimana menjadikan kolaborasi antara satu dengan yang lainnya supaya ada antara satu dengan yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Jangan ada kesan bahwa ketika kami dalam memeriksa, bukan pemeriksaan sebetulnya Bapak Ibu sekalian bagi kami, tetapi tujuan utamanya adalah silaturahim untuk memperbaiki kinerja kita selama ini. Itu tujuannya Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang kita lakukan selama ini, 1 tahun hari ini adalah merupakan akhir. Tujuan utamanya adalah silaturahim Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mempererat hubungan kita antara satu dengan yang lain. Adapun Melalui kesempatan itu juga, Kepala Kantor Kemenak menghimbau semua tenaga kependidikan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, perkembangan kasus terkonfirmasi positif per tanggal 29 Desember tercatat sebanyak 630 kasus, dengan jumlah pasien yang telah meninggal sebanyak 20 orang. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare menyebutkan jumlah kematian pasien COVID-19 di Parepare pada pekan ini naik secara signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Perwakilan jubir tim gugus tugas percepatan penanggulangan virus corona Kota Parepare, Muhammad Idris mengatakan, perkembangan kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Parepare per tanggal 29 Desember 2020, yakni sebanyak 630 kasus, sedangkan kasus aktif COVID-19 saat ini yakni 125 orang. Sedangkan perkembangan kasus kematian akibat COVID-19 menunjukkan tren yang memburuk. Hingga saat ini, jumlah pasien COVID-19 di Kota Parepare yang meninggal yakni sebanyak 20 orang. Sekarang ini ada kurang lebih 130 kasus aktif. Jadi terjadi peningkatan sekitar 37 orang dibanding dengan hari sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena ini mengindikasikan kepada kita bahwa saat ini di Parepare ada 130 orang yang sedang positif, yang sedang terkonfirmasi positif. Itu belum terhitung dengan orang-orang yang diduga diduga terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala, yang seperti fenomena gunung es. Karena itu
memang kita sangat-sangat mengkhawatirkan kondisi ini dan kita menginginkan agar masyarakat tetap waspada sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian yang meninggal juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu banyak. Sampai hari ini ada sekitar 20 orang yang meninggal, tentunya dengan berbagai macam penyakit penyerta dan sebagainya. Saya kira untuk sementara begitu. Kondisi tersebut menurutnya sangat mengkhawatirkan, bahkan pernah dalam satu hari bertambah positif COVID-19 hingga 37 orang perharinya. Namun penambahan tersebut berasal dari berbagai klaster, seperti transmisi lokal yang jumlahnya 418 orang, perkantoran 79 orang, dan nakes 64 orang. Meski begitu, pemerintah melalui Satgas COVID-19 dengan melakukan pembatasan aktivitas dan rutin operasi justisi untuk menekan penyebaran, hingga saat ini kasus sembuh juga mengalami peningkatan sebanyak 77% dari 630 kasus pasien positif COVID-19 per hari ini sembuh sebanyak 486 kasus. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manika dan saya Sultan Sana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.